Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandias dari kelas SI 105. Mata kuliah Penghantar Sistem Informasi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari industri 1.0 hingga saat ini. Slide pertama yaitu judul dari materi perkembangan teknologi pada bidang bisnis dan industri 1.0 hingga saat ini. Selanjutnya ada definisi industri 1.0 hingga 4.0. Revolusi industri dimulai dari fase 1.0 sampai 4.0, mengubah pola pikir dan aktivitas manusia dengan sangat drastis. Rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mengubah cara manusia beraktivitas selain dari yang tradisional, yaitu dengan menerapkan teknologi modern agar produktivitas di dunia industri meningkat. Semakin ke era 5.0, kami merupakan penerima teknologi baru yang semakin canggih, yang merupakan bentuk dari perkembangan di zaman-zaman sebelumnya. Arti dari kata revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Sedangkan arti dari industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah bahan dari yang tadinya berbentuk mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai dan bermutu tinggi. Latar belakang sejarah revolusi industri. Dalam sejarah Inggris, revolusi industri pertama kali terjadi pada tahun 1760 saat keadaan negara stabil dan metode kerja sedang berubah. Zaman industri pertama atau era revolusi industri 1.0 membawa perubahan besar. Mesin bertenaga uap, juga dikenal sebagai teknologi mesin uap, perlahan menggantikan tangan manusia. Masa revolusi industri 1.0 pun berakhir. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla mewarnai era revolusi industri 2.0 yang dimulai setelah ditemukan tenaga listrik sekitar tahun 1870-an. Setelah revolusi industri 2.0 berakhir, muncul revolusi industri 3.0. Teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain-lain diciptakan selama periode ini, yang menghasilkan peningkatan efisiensi industri. Kemudian datanglah abad ke-21, yang merupakan awal revolusi industri 4.0 hingga saat ini. Berdasarkan sumber mengatakan bahwa revolusi ini dimulai pada tahun 2011 ketika berbagai pihak mulai mengerjakan proyek berteknologi tinggi. Era revolusi industri 1.0. Pada awal perkembangan industri, revolusi industri 1.0 ini dimulai. Mereka tetap menggunakan tenaga otot atau tenaga manusia karena tidak ada yang tahu mesin pada saat itu. Pengembangan pasti akan merubah karena tidak dapat bergantung pada tenaga manusia selamanya. Karena itu mereka mulai berusaha dan membuat mesin. Revolusi pertama menggunakan mesin uap. Mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini pada awalnya sebagian besar digunakan untuk produksi tekstil di Inggris Raya. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Penemuan teknologi listrik menandai revolusi industri 2.0. Saat itu tenaga listrik dianggap lebih efisien daripada tenaga uap dan menggantikan tenaga manusia. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin yang mereka investasikan sebelumnya. Perakitan mobil yang harus dilakukan di suatu tempat untuk menghindari transportasi bidang sosial, ekonomi, dan militer juga terkena dampak revolusi industri ini. Dampak revolusi industri 2.0. Dampak revolusi ini paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Faktor pemicu yang menjadi untuk meningkatkan efisiensi melalui transisi penggunaan mesin uap ke teknologi listrik. Dampak industri 2.0 yaitu dimulainya produksi massal dalam dunia industri melampaui kapasitas produk pada era sebelumnya. Contoh penemuan yaitu arus listrik AC, DC, alat telekomunikasi, dan sistem produksi massal. Selanjutnya beralih ke era revolusi industri 3.0. Revolusi ini terjadi pada abad 1970-an yang disebabkan oleh kemajuan mesin berbasis teknologi digital dan otomasi yang secara bertahap menghancurkan peran manusia. Penemuan mesin pintar yang ditunjukkan oleh teknologi digital
komputer dan robot yang terotomatisasi adalah dasar dari revolusi industri 3.0. Ini adalah revolusi yang mengguyingkan mesin uap dengan menghasilkan tenaga listrik dan juga mendorong perkembangan teknologi komputer dan robot. Namun, dampak negatif dari revolusi ini adalah kemungkinannya untuk menggantikan manusia sebagai tenaga kerja. Jadi, pada saat revolusi ketiga, manusia sudah tidak terlihat secara aktif dan aktivitas industri. Dengan bidang informasi berkembang, badai ini juga mulai berakhir. Beberapa pakar menyatakan bahwa Web 3.0 dapat diakses melalui browser, sementara yang lain menggambarkan sebagai database besar yang dapat dihubungkan ke internet. Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana perkembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, dan Deep Learning, ataupun cloud system yang dapat berevolusi setiap proses dalam dunia industri, dengan tetap berfokus pada keberlanjutan atau sustainability. Revolusi industri juga berdampak pada beberapa bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, pendidikan sekarang sudah mengharuskan setiap elemen pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Seperti pada saat pandemi COVID-19 yang ini mengharuskan para pelajar maupun pendidik memanfaatkan fasilitas daring untuk melanjutkan proses belajar mengajar jarak jauh. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu perkembangan revolusi industri ini terjadi secara bertahap dan mulai berkembang dengan seiring berjalannya perkembangan zaman. Dimulai dari 1.0 dan dengan sampai 4.0 yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kelemahannya. Revolusi industri ini memiliki berbagai dampak yang bisa dirasakan di berbagai bidang. Adapun urgensi dan peluang adanya revolusi industri 4.0 yaitu adanya lulusan yang berkompeten di bidang teknologi yang dapat bersaing di dunia kerja dan lebih mengembangkan teknologi itu sendiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.